akan sama-sama awali dan berdoa untuk ibadah kita pagi ini. Tuhan Allah kami yang maha baik, Allah kami yang maha dahsyat, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Segala syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau yang Allah kami. Tuhan, inilah kami dan segala keberadaan kami, Tuhan. Kami bawa setiap jemaat-Mu ini, Tuhan, ke hadirat-Mu, Tuhan. Engkau yang menjadi setiap kami, Tuhan. Saat ini hanya Engkau satu-satunya harapan kami. Hanya Engkau satu-satunya sesembahan kami, Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji, kami tinggikan, Tuhan. Pagi ini terimalah setiap sembah dan hormat kami, Tuhan. Pagi ini terimalah setiap puji-pujian kami, Tuhan. Kami rindu memuliakan Engkau, kami rindu meninggikan Engkau, agar Engkau yang ditinggikan yang besar di bangsa Indonesia. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan datang hadirat Tuhan. Kita akan sentuh hati Tuhan. Kita lakukan. Aku pujikan
sukacita Tuhan selalu melimpah atas kita. Sekalipun hari ini kita melihat kabar berita yang tidak mengenakan, kita mendengar bisa terjadi sakit penyakit, di sana terjadi kematian. Tetapi bersama Tuhan, di dalam Tuhan ada sukacita, ada keselamatan. Amin. Oke, pagi ini kita akan pujikan satu pujian sukacita bagi Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur. Kita akan nyatakan bahwa Tuhan itu baik. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam kasih Tuhan yang tiada taranya. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, sebentar mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan pengurapan daripada Tuhan, urapi hamba-Mu dengan pengurapan daripada Tuhan, sehingga kami semua ada dalam anugerah-Mu yang luar biasa. Dari awal sampai akhir jam pemberitaan firman Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Pagi hari ini sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan yang tiada taranya dalam kehidupan kita. Untuk itu pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, gunung batu yang kekal. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, gunung batu yang kekal itu bicara tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa waktu lalu sebelum virus corona ini menjadi satu wabah yang melanda dunia, saya bersama teman-teman hamba-hamba Tuhan pergi ke suatu tempat daerah Klaten sana. Di sana ada sebuah bukit batu yang sungguh luar biasa. Kalau tadinya bukit batu itu hanya ditambang oleh masyarakat sekitar untuk menjadi satu kebutuhan ekonomi, tetapi pada akhirnya bukit batu itu dipahat sedemikian rupa dan sekarang menjadi tempat wisata yang luar biasa indahnya dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Itu bernama Tebing Briksi dan sesuatu yang luar biasa, tempat yang sangat mengagumkan dari bukit batu atau gunung batu yang kuat, kokoh, indah dan menjadi satu norma yang sungguh luar biasa. Ibu bapak sering kasih Tuhan, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-26 ayat yang keempat. Yesaya pasal 26 ayat yang keempat begini bunyinya, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhanlah adalah gunung batu yang kekal. Haleluya. Kita diajak melalui kitab Yesaya untuk percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Kenapa? Karena Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Artinya kuat, kokoh, tidak berubah. Yesus Kristus dilambangkan, digambarkan sebagai gunung batu yang kuat, kokoh, tidak berubah. Kasih setianya di dalam kehidupan kita. Mari kita akan melihat bukti-bukti bahwa Tuhan itu adalah gunung batu yang kokoh. Yang pertama, 1 Romawi melambangkan kuasa Tuhan Yesus tidak berubah. 1. Kasih setianya tidak berubah. Kasih setia Tuhan yang diberikan kepada kita tidak berubah. Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-10. Ayat itu berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Oh, sungguh luar biasa. Kekuatan, kekokohan, kasih setia Tuhan dilambangkan, digambarkan seperti bukit batu, gunung batu yang kuat, yang kokoh, yang tidak pernah berubah. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu pengalaman Daud. Daud memiliki satu pengalaman pada saat dia menghadapi satu persoalan, satu masalah, satu polemik dalam kehidupannya. Karena ia mengasihi, mencintai anaknya yang bernama Absalom. Tetapi oleh karena mufakat, kesepakatan orang-orang yang ingin memberontak, makar kepada Daud, memakai Absalom. Lalu pada akhirnya saudara yang kasih Tuhan, Absalom ini memusuhi bapaknya, ayahnya Daud sebagai raja dan ingin menggulingkan
kekuasaan raja, ingin merebut kekuasaan dengan orang-orang kepercayaannya. Dan ini sebuah dilema yang dihadapi oleh Daud. Mau tidak mau, dia harus melakukan satu tindakan, tetapi di sisi lain yang akan memberontak itu adalah anaknya. Dan sungguh luar biasa, di dalam kitab Mazmur pasal yang ketiga ayat yang kelima, ayat itu berkata, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab dari gunungnya yang kudus. Artinya ketika Daud berseru, ketika Daud menangis, ketika Daud mengadu kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab, kata firman Tuhan, dari tempatnya yang kudus, dari gunung batu yang kudus, Allah membela Daud. Dengan cara apa, sering kasih Tuhan? Kalau kita membandingkan ayat ini dengan 2 Samuel pasal yang ke-14, di sana kita bisa melihat bagaimana cinta kasih Daud kepada anaknya Absalom. Dan di sana juga kita bisa melihat bagaimana Absalom bermufakat untuk menggulingkan, untuk merebut kekuasaan. Dan mau tidak mau ada sebuah pertempuran, ada sebuah peperangan, saudara kasih Tuhan. Mau tidak mau, tetapi sungguh luar biasa, tanpa tangan Tuhan Daud pun tidak bisa melakukan banyak hal. Dan demikian juga keadaan yang dihadapi, situasi yang begitu luar biasa beratnya dihadapi, maka Daud berdoa, Daud menjerit kepada Tuhan sesuai dengan ayat yang kita baca tadi di dalam kitab Mazmur pasal yang ketiga ayat yang ke-5 tadi. Lalu kita bisa melihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-9, di situ dikisahkan Absalom ini adalah seorang yang gagah perkasa, kata firman Tuhan. Dia memiliki paras yang sangat indah, sangat cantik, kata firman Tuhan, sangat luar biasa. Bahkan dikatakan rambutnya berikal-ikar bergelombang. Bagus sekali, saudara yang kasih Tuhan. Tanpa kita sadari, tanpa kita tahu bagaimana Allah bertindak. Ketika Absalom ini sedang mengendarai kudanya, dia masuk ke hutan bersama-sama dengan tentara perangnya. Demikian juga dengan Daud bersama dengan tentara perangnya. Dan ketika Absalom ini sedang mengendarai kudanya, menunggangi kudanya, oh dahsyat luar biasa pembelaan Tuhan. Absalom ini melaju dengan cepat, maka rambutnya yang ikal, rambutnya yang indah, rambutnya yang luar biasa, merupakan satu kebanggaan itu, saudara kasih Tuhan, tiba-tiba menyangkut ke dahan pohon. Dan waktu itu pula, maka rambutnya yang menyangkut ke dahan pohon ini membuat Absalom tergantung dan dia mati, saudara kasih Tuhan. Kematian yang sangat tragis yang dialami oleh Absalom. Dan Daud sebagai seorang tua, sebagai ayah, dia tidak melakukan melalui tangannya sendiri untuk membinasakan atau menyingkirkan Absalom, tetapi tangan Tuhan sendiri yang mengokohkan kerajaan Daud, yang membela Daud, yang melakukan sesuatu yang luar biasa. Meskipun pada akhirnya setelah Absalom tiada, Daud pun meratapinya. Tetapi dari kisah Alkitab ini memberitahukan buat kita, saudara kasih Tuhan, dari gunung batu Allah menjawab doa-doa kita. Dari gunung batu Allah menjawab setiap jeritan hati kita. Dari gunung batunya yang kudus Allah hadir untuk menolong kita. Ibu bapak saudara kasih Tuhan, mari. Itu sebabnya Tuhan mengajak, firman Tuhan mengajak untuk kita tetap percaya kepada Tuhan, karena Allah menjawab dari gunung batunya yang kudus. Lalu yang selanjutnya, jika ini diterapkan, dipraktekkan dalam kehidupan kita, saudara kasih Tuhan, sebuah dilema yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini pula, saudara kasih Tuhan. Mungkin banyak hal, kesulitan, persoalan, masalah yang kita hadapi, tetapi firman Tuhan mengajak kepada kita untuk
untuk kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, karena Dia Tuhan Allah pembela kita. Dia Tuhan yang hadir di dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa bandingkan, ada satu contoh firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-26. Amsal pasal yang ke-30 ayat 26 berbunyi, belando bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Pelando atau kelinci itu adalah binatang yang lemah. Dia tidak mempunyai kekuatan fisik untuk melawan musuh-musuhnya. Dia tidak seperti harimau yang memiliki kuku yang tajam, yang memiliki kekuatan power dalam tubuhnya. Dia juga tidak seperti singa. Dia juga tidak seperti binatang-binatang lain yang memiliki kekuatan yang mampu melawan musuh-musuhnya. Tetapi pelando atau kelinci ini binatang yang lemah, tapi dahsyat luar biasa. Setiap ciptaan Tuhan, setiap makhluk Tuhan disertai oleh Tuhan. Bagaimana cara ia bisa membentengi hidupnya, mempertahankan diri dalam pertarungan yang keras dan kasih Tuhan. Ayat itu berkata, pelando atau kelinci ini binatang yang lemah, tetapi ia membuat rumahnya, sarangnya, tempat tinggalnya, tempat teduhnya, tempat bersembunyinya di belakang atau di bawah batu karang yang kuat. Saudara yang kasih Tuhan. Nah, ini bicara dalam kehidupan kita. Ini menggambarkan, melambang kehidupan kita. Mungkin kita tidak bisa atau tidak punya kekuatan untuk melawan musuh-musuh yang merongrong, yang mengintimidasi, atau yang melakukan kejahatan terhadap kita. Dan memang firman Tuhan berkata, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa yang harus kita lakukan? Lari ke gunung batu, lari ke bukit batu. Artinya lari kepada Tuhan, menjerit kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, Allah turun tangan untuk menolong kita. Amin. Luar biasa. Jadi ibu bapak sering kasih Tuhan, pagi hari ini Allah mengajak kita, Tuhan membuat kita, dan firman Tuhan mendorong kita, memberikan setiap solusi dari setiap kesulitan, persoalan, masalah yang kita hadapi. Yang kedua, dikatakan kasih setianya kekal. Wah, dahsyat. Jadi kekuatan dari gunung batu yang melambangkan Tuhan Yesus Kristus itu berbicara tentang kasih setia Tuhan itu kekal, artinya tidak berubah, abadi. Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-8. Ibrani 13 ayat 8 berbunyi, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kasih setianya tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kekal abadi, saudara kasih Tuhan. Itu sebabnya dalam menghadapi situasi apapun, andalkan Tuhan. Dan dalam situasi keadaan sekarang, kalau nanti kita akan masuk satu zaman yang dinamakan new normal, mau tidak mau kita mempersiapkan diri untuk masuk ke arah itu. Dan mau tidak mau kita berdampingan dengan pandemik, dengan virus corona. Dan kita akan melihat dan kita akan menyaksikan bagaimana tangan Tuhan itu tetap membela kita. Kasih setianya ada pada kita. Dan mau tidak mau pula kita akan masuk seleksi alam, saudara kasih Tuhan. Artinya yang kuat, yang mampu bertahan menghadapi pandemik ini. Tetapi orang-orang yang tidak kuat, orang-orang yang lemah, kondisi yang lemah, yang tidak mempan, tidak mampu bertahan, dia akan tereliminasi, saudara kasih Tuhan. Itu sebabnya mari mulai saat ini pertahankan hidup benar di hadapan Tuhan, menjaga kesehatan
ikuti protokol kesehatan anjuran pemerintah agar kita bertahan ketika kita benar-benar mengalami seleksi alam. Amin. Doa saya, kita semua akan terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, karena kasih setianya tidak berubah. Sekali percaya kepada Tuhan, tetap Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, lalu kita akan melihat yang kedua, 2 Romawi. Gunung batu yang kekal itu melambangkan dari dasar iman kita. Gunung batu yang kekal itu melambangkan dari dasar iman kita, seperti dasar dari sebuah bangunan. Firman Tuhan memberitahukan buat kita di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 sampai ayat yang Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Di sana diceritakan ada orang yang membangun rumah, yang satu pondasinya batu, yang satu pasir. Ini bicara orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itu diumpamakan seperti orang yang membangun rumah yang berdasarkan fondasi batu. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan tidak mempercayai, tidak melakukan, itu diumpamakan seperti orang yang bangun rumah dengan fondasi pasir. Manakala hujan itu tiba dan banjir itu melanda, angin itu mengguncangkan keadaan alam, maka rumah yang dibangun dari fondasi pasir itu terhanyut, roboh, dan kerusakannya sangat berat. Tetapi rumah yang dibangun di atas batu, dia kuat, dia kokoh, dia berdiri, sama-sama menghadapi ujian. Tetapi yang membedakannya adalah dasar iman. Orang yang imannya kuat, yang dibangun di atas batu karang Yesus Kristus, ia akan mampu menghadapi kesulitan, ia akan mampu menghadapi masalah, dan imannya akan semakin bertumbuh, semakin sempurna seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Sering kasih Tuhan, mari tancapkan iman kita, bangun iman kita di atas kebenaran firman Tuhan, dan lakukan setiap firman Tuhan, maka kita akan memperoleh hasilnya. Yang kedua, ia adalah dasar pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Batu karang yang teguh itu melambangkan dasar pertumbuhan dan kedewasaan rohani kita. Sebagai ayat terakhir, Kolose pasal yang ke-2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Luar biasa. Ibu bapak sering kasih Tuhan, kalau kita pergi ke Bali, pergi ke Tanah Lot, di sana ada tempat wisata yang namanya Tanah Lot. Lalu di tengah laut itu ada pura, tempat saudara-saudara kita dari Bali mereka mempersembahkan persembahan kepada Allahnya atau Tuhannya. Tanah Lot atau satu tempat tadi itu sebuah bukit batu, saudara yang kasih Tuhan. Dan setiap waktu, setiap saat, bukit batu di Tanah Lot itu diterpa ombak, diantam ombak, diterjang ombak, diterpa badai, entah sekian lamanya, berapa puluh ratus tahun sejak kita lahir. Ketika kita dibawa pergi wisata ke Bali, ke Tanah Lot, maka bukit itu sudah ada, gunung itu sudah ada, dan berkali-kali hamparan badai, hamparan ombak itu menerpa bukit batu itu, dan bukit batu itu tetap ada sampai hari ini. Kenapa? Karena bukit batu itu kuat, kokoh,
meskipun diterjang ombak badai. Ini melambangkan iman kita. Kita akan dibawa satu pertumbuhan iman kepada Tuhan dan satu pertumbuhan rohani, bukan lagi seperti anak-anak tetapi menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan itu bisa dibuktikan melalui setiap kesulitan, setiap ombak, setiap terjangan yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak membuat kita lemah, amin, tetapi kita tetap kuat. Semakin percaya Tuhan, semakin percaya Tuhan, semakin percaya Tuhan, sampai rohani kita menjadi dewasa. Dan seperti Tuhan mau menjadi sempurna seperti Kristus. Haleluya. Itu sebabnya pagi hari ini kesimpulan firman Tuhan adalah, jadilah batu yang kokoh seperti gunung batu Yesus Kristus, agar iman kita semakin bertumbuh, rohani kita semakin dewasa, sehingga hidup kita sesuai apa yang Tuhan mau, dan kita terus masuk dalam anugerah dan kemuliaannya. Amin. Tuhan memberkati kita. Salam sehat selalu.